teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di talk show Koteka, Komunitas Traveler Kompasiana. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial. Yang pertama adalah Purnomo Sumardamto, Pak atau biasa dipanggil Mas Damto. Beliau saat ini bekerja di Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Yang kedua adalah Mas Disman, atau saya biasanya panggilnya Mas Dias. Mas Dias adalah kompasianer dan juga penulis buku traveling. Hari ini kita akan diskusi tentang bagaimana Gunung Kidul pariwisatanya di era new normal. Silakan Mas Damto. Baik, terima kasih Mas Oni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari Bapak Ibu, dari Kompasiana dan juga dari yang lain, senang sekali saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Kalau melihat dari komunitasnya, ini adalah orang-orang yang senang jalan-jalan ini. Hari ini saya diberi kesempatan Mas Oni untuk bisa memaparkan ya, kita ngobrol bareng-bareng tentang pariwisata di Gunung Kidul. Ya, jadi saya pikir karena ini teman-teman pejalan semua, teman-teman traveler semua pasti tahu tentang Jogja dan pasti tahu tentang Gunung Kidul. Gunung Kidul salah satu dari 5 kabupaten kota di Jogja, terletak di sebelah tenggara ya. Kalau aku bilang, banyak yang bilang Jogja lantai 2. Karena memang sebelum ke Gunung Kidul itu naik piungan dulu, seakan-akan Gunung Kidul itu lantai 2-nya Jogja. Seperti itu, ada yang bilang seperti itu. Kemudian sebagai informasi, Gunung Kidul itu juga termasuk anggota dari UNESCO Global Geopark bersama Kabupaten Pacitan dan Wonogiri. Ini kami masuk ke dalam Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Nah, kenapa masuk ke Geopark? Karena kami masuk di dalam area atau kawasan Kars. Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri itu satu kesatuan area kawasan Kars yang memiliki keunikan geologi. Nah, ini kami akhirnya mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai geopark global. Baik. Saya sampaikan tadi kan geopark ya. Di latar belakang ini adalah ciri khas dari kawasan geopark, yaitu ada conical hills, ada bukit-bukit seperti puntuk-puntuk itu conical hill ya, kerucut, bukit-bukit kerucut itu indah sekali di Gunung Kidul. Ya. Akan perlihatkan destinasi di Gunung Kidul ya, yang tidak kalah dengan destinasi lain-lain di Indonesia. Ini ada pantai, kami mempunyai 103 pantai dengan garis pantai sepanjang 75 km. Ini ada 103 pantai yang sudah diberi nama di Gunung Kidul. Ya, selain pantai juga yang terkenal ada Pantai Baron, Kukup, Krakal, Indrayanti, Pantai Sunda. Kemudian selain pantai kita juga punya potensi gua. Lanjut Mas. Ada gua. Ya, gua ini kita sebut sebagai kawasan endokars. Jadi kawasan di bawah tanah yang juga cantik, yang sangat menarik untuk bisa dijelajahi. Ada Gua Pindul, Gua Kali Suci, kemudian Gua Jumblang, Gua Cokro, dan masih banyak lagi. Oke, selain gua, lanjut lagi Mas Oni, kita juga ada wisata pegunungan. Ya, Gunung Kidul itu ada areanya ada terbagi 3 zona. Ada zona pegunungan, zona dataran, kemudian zona pantai. Nah, ini ada 3 di zona pegunungan kita juga lihat dapat menikmati pemandangan, landscape, sunset dan sunrise. Itu ada yang ada gubuknya itu namanya Gunung Ireng, the best spot sunrise di Gunung Kidul. Kemudian ada Gunung Api Ngelanggeran, kemudian ada Watu Payung, Gunung Gentong. Saya mau menyampaikan kondisi Gunung Kidul di era pandemi ini, Bapak, teman-teman. Jadi saat ini memang masih terjadi kasus positif di Gunung Kidul. Ya, sampai 2 hari yang lalu, 23 tercatat ada 90 kasus positif COVID, yang sudah sembuh 56, kemudian yang masih dirawat 33. Itu artinya bahwa Gunung Kidul belum aman sepenuhnya dari COVID-19 ini. Kemudian lanjut. Nah,
di sisi lain sedang ada pandemi, di sisi lain juga sektor-sektor ekonomi harus terus berjalan. Nah, memang pariwisata ini mempunyai, atau pariwisata itu sektor yang paling terdampak dengan pandemi ini. Beberapa studi, beberapa literatur menyebutkan bahwa yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Pemerintah sudah merespon dengan banyak program, ya, ada stimulan, bantuan ke pelaku sudah ada. Tetapi yang paling penting bagi kami adalah bagaimana kondisi pandemi ini sebagai sarana untuk bisa membuat paradigma baru dalam pariwisata, menjadi pariwisata yang lebih sehat, lebih berpedoman kepada lingkungan, lebih mengabaikan pada faktor-faktor kesehatan, keamanan, dan keselamatan. Ini mungkin bisa jadi momentum untuk merubah paradigma baru dalam berpariwisata. New normal itu apa? Menyitir dari gugus tugas dari nasional, new normal itu adalah perilaku, perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan protokol-protokol kesehatan. Kemudian di bidang pariwisata itu juga sudah mulai dari setelah 3 bulan kondisi pandemi, kemudian pemerintah mulai melonggarkan, pemerintah mulai memperbolehkan membuka akses-akses sentra ekonomi termasuk pariwisata, maka kita pun melalui koordinasi dengan Dinas Pariwisata DIY mulai bersiap untuk membuka pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Tentu dengan ini pariwisata Kementerian menyiapkan kebijakan strategis CHS, Cleanliness, Health and Safety. Jadi kebersihan, kesehatan, dan juga keamanan. Lanjut, Mas. Nah, kemudian dari hasil studi juga ada beberapa tren, kemungkinan perubahan tren berwisata setelah pandemi. Jadi pada waktu sebelum pandemi itu suka kerumunan, keramaian, barang-barang wisata. Tapi setelah ini akan ada preferensi berwisata dengan individu, kemudian jaga jarak, kapasitas juga harus diperhatikan, dan lain-lain. Kemudian juga airport yang dulu WiFi penting, jumlah dan lama transit penting, harga yang ekonomis penting, tapi sekarang lebih mengedepankan airport dan airlines yang fokus kepada sanitasi, waktu transit pendek atau one way, penerbangan langsung. Kemudian juga akomodasi. Kalau dulu mementingkan harga hotel yang rendah, tapi sekarang mungkin orang akan berpikir keamanannya seperti apa, kebersihannya seperti apa, penerapan protokol di hotel itu seperti apa, mungkin akan berpikir ke arah sana. Kemudian juga tentang label kesehatan itu juga. Ini juga tren baru berwisata setelah ada pandemi. Jadi intinya akan ada pergeseran bagaimana pariwisata sebelum pandemi dan setelah pandemi. Nah, ini yang kita persiapkan ketika ada instruksi, ketika ada dari pusat itu membuka tentang akan membuka destinasi, maka kita menyiapkan hal-hal seperti ini, tahap-tahapannya seperti ini. Jadi mulai dari menyusun draft protokol kesehatan, kemudian finalisasi draft dengan beberapa stakeholder terkait, beberapa pelaku asosiasi pariwisata, kemudian kita setelah itu menyiapkan sarana prasarana di destinasi wisata dan sosialisasi, kemudian kita lakukan simulasi dari SOP itu. Setelah simulasi dilakukan, kita menilai bisa dilaksanakan oleh pelaku wisata, maka kita buka uji coba. Nah, saat ini di Gunung Kidul sedang dilakukan uji coba secara terbatas di beberapa destinasi. Lanjut, Mas. Prinsip dari protokol kesehatan di destinasi usaha pariwisata, destinasi dan UJP, yang pertama selalu memakai masker. Belum, Mas? Ya, maaf. Ya. Yang kedua, menjaga jarak fisik. Yang ketiga, cuci tangan. Itu 3 prinsip yang menjadi roh dari SOP atau protokol kesehatan di destinasi wisata. Kemudian, dalam pelaksanaannya perlu sinergi antara stakeholder. Yang pertama dari pemerintah, ya, menyiapkan regulasi, protokol, sarana prasarana, kemudian dari mitra pariwisata,
seperti HPI, PHRI, Asita, kemudian Pok Darwis, dan pengelola-pengelola desa wisata itu juga mempersiapkan protokol atau SOP sesuai karakteristik objeknya. Lalu yang tidak kalah penting adalah bagaimana wisatawan itu taat dan patuh terhadap SOP atau protokol kesehatan selama di objek wisata. Jadi tidak ada gunanya ketika kita menyiapkan SOP, kemudian kita juga mengontrol dari pelaku wisata untuk bisa menjalankan SOP, tapi ketika wisatawan tidak taat, wisatawan abai dan acuh, maka bisa jadi akan terjadi klaster baru di destinasi. Lanjut. Nah, kami juga sudah membuat surat edaran ya tentang SOP protokol kesehatan normal baru di bidang pariwisata. Ya, ini persiapannya. Jadi sebelum dibuka destinasi itu kita siapkan ini. Sarana prasarana. Ada tempat cuci tangan, kemudian ada media KIE ya, kampanye informasi dan edukasi, spanduk, baliho, banner, video simulasi, video-video itu kita siapkan di destinasi wisata. Tentu saja pemerintah dibantu juga dari Pok Darwis dan CSR, beberapa BUMN itu juga membantu kami. Kedua, kita lakukan konsolidasi dengan pelaku wisata. Jadi kami itu 1 bulan yang lalu sudah keliling, saya dan teman-teman itu berbagi tugas keliling ke destinasi untuk menyiapkan ini, mensosialisasikan ini. Karena bagi mereka, bagi teman-teman pelaku di pantai, para pedagang kecil, asongan, para penyewa jasa payung, para fotografer, ini kita sosialisasikan melalui kelompok sadar wisata. Karena di Gunung Kidul, alhamdulillah, semua destinasi itu sudah mempunyai kelompok sadar wisata yang terdiri dari anggotanya itu dari masyarakat setempat. Terus selanjutnya setelah konsolidasi itu kita lakukan simulasi. Nah, kan tadi sudah buat protokol ya. Kita buat protokol, garis panduannya, kemudian pengelola membuat SOP, kemudian kita praktekkan. Nah, kita praktekkan ini kami bersama gugus tugas kabupaten dan DPRD ke destinasi wisata untuk bisa melihat pengelola itu siap nggak sebenarnya. Misalnya dari tempat parkir, tukang parkirnya harus seperti apa, menyambut wisatawan, menyilahkan cuci tangan, mengecek pemakaian masker, dan lain-lain. Kemudian dari penjual makanan dan minuman, APD-nya seperti apa, pakai masker, pakai face shield, sarung tangan, itu kita cek pada waktu simulasi ini. Nah, setelah simulasi ini kita nilai berhasil, maksudnya pengelola itu siap menerapkan protokol, maka kita lakukan uji coba secara terbatas. Nah, secara terbatas itu batasannya apa? Batasannya kepada jam buka destinasi. Batasannya kepada kapasitas destinasi, misalnya pantai Barun itu kalau hari normal 5.000 atau 10.000, pada waktu pembukaan kita batasi 50%. Kemudian juga ada protokol yang dilakukan pada waktu uji coba ini. Ada tes atau cek suhu badan di tempat retribusi ya. Tugas kami di TPR itu melakukan cek suhu badan dan pendataan. Pendataan ini dilakukan melalui aplikasi Visiting Jogja. Seperti itu ya. Nah, ini juga sama, ini pada waktu uji coba kita buka pada waktu pertama, pada waktu pertengahan Juni itu kita cuma buka 2 pantai saja. Kita buka uji coba 2 pantai saja, Pantai Baron dan Kukup, untuk melihat bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, ini alurnya ya, alurnya untuk uji coba ini teknis ya, administrasi yang sederhana. Ini kita membuat banner, stiker, poster, baliho, video tentang normal. Ini kita kita sebarkan ke semua pelaku wisata, destinasi wisata. Kemudian yang penting dalam protokol itu di setiap destinasi itu ada pengeras suara yang terus-menerus menginformasikan, memperingatkan pengunjung, menghimbau pengunjung untuk mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain-lain. Ini kami yang membuat. Nah, saat ini destinasi wisata di Gunung Kidul sudah banyak yang dibuka. Jadi kami sudah menerima kunjungan wisatawan secara terbatas.
ada wisata gua sudah, Kali Suci, Gunung Api Purba Ngelanggeran, kawasan pantai hampir semua sudah dibuka, kemudian kawasan pegunungan juga sudah dibuka. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya kawasan-kawasan ini, kawasan pantai di Gunung Kidul sudah mulai buka. Nah, batasannya apa? Nah, ketentuannya ini, uji coba terbatas ini saat ini sampai 31 Juli, menyesuaikan dengan masa tanggap darurat dari DIY. Jadi gubernur itu menetapkan sampai 31 Juli itu merupakan masa tanggap darurat. Nah, kalau ini nanti diperpanjang, maka juga kita masih memperpanjang uji coba terbatas ini. Kemudian ada 50% kapasitas, ini kita kontrol, ada dua kontrol. Yang pertama kontrol dari TPR, retribusi. Yang kedua kontrol dari kawasan. Jadi kawasan Baron misalnya, ketika parkir sudah penuh, maka pengelola menutup portal masuk kawasan parkir, kawasan Baron, kemudian dialihkan ke destinasi yang lain. Jadi ada dua kontrol untuk mengatur kapasitas pengunjung ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum masih terkontrol lah, tidak melebihi dari kapasitas. Jam buka kita atur dari jam 3 pagi. Awalnya pada waktu uji coba pertama jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tetapi kami kesulitan untuk melarang wisatawan yang ingin melihat sunset dan sunrise ketika di destinasi. Maka kita buka mulai dari dini hari sampai jam 8 malam. Kemudian aktivitas masih kita batasi. Camping belum boleh, outbound juga belum bisa dilaksanakan. Itu untuk menghindari kerumunan dan meminimalisir kontak fisik. Kemudian yang penting Bapak-Bapak dan teman-teman, setiap hari Senin itu semua destinasi tutup di Jogja, tidak hanya Gunung Kidul saja. Setiap hari Senin itu semua destinasi wisata libur, tutup, tidak menerima kunjungan. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk kerja bakti, bersih-bersih lingkungan, penyemprotan disinfektan. Jadi teman-teman kalau mau ke Jogja hindari hari Senin. Jadi Sabtu Minggu atau setelah Senin nanti bisa ke Jogja. Tapi hari Senin pasti destinasi semua tutup di Yogyakarta. Kemudian lanjut. Nah, ini yang harus dipersiapkan ketika wisatawan akan berkunjung ke Gunung Kidul, nggih. Jadi yang pertama selalu dalam keadaan sehat. Kalau kira-kira ada gejala batuk, pilek, demam, di rumah dulu, jangan pergi berwisata dulu. Kemudian nanti wajib memakai masker, kemudian nanti akan kita cek suhu badan. Kalau suhu badannya di atas 37,3, kita suruh istirahat sebentar. Kalau cek lagi, kalau masih di atas 37,3, maka tidak diperkenankan masuk kawasan. Kemudian akan ada pendataan. Ya, pendataan ini wajib karena kita fungsikan sebagai tracing ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa nanti kita bisa tracing. Kemudian physical distancing, kemudian kalau bisa pakai uang pas dan membawa alat ibadah pribadi, sering cuci tangan, bawa hand sanitizer dan penerapan protokol yang lain. Ya, saya pikir itu teman-teman persiapan kita di Gunung Kidul dalam menyambut wisatawan di era new normal ini. Memang pada awalnya teman-teman pelaku wisata, karena banyak ya di pantai itu kan secara SDM juga masih kurang, mereka gagap harus seperti itu, harus seperti ini. Nah, yang dipentingkan adalah 3 komitmen dan konsisten. Ya, ini yang akan kita terus bersama-sama dengan pelaku wisata di Gunung Kidul untuk bisa menjaga ini, komitmen dan konsisten. Jangan sampai destinasi wisata menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Demikian Mas Oni, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut dengan diskusi. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama adalah di tengah pandemi corona ini, apakah wisata pantai itu termasuk kategori yang lebih aman dibandingkan pariwisata yang lain? Karena saya pernah membaca bahwa sekarang ini lebih aman untuk berwisata yang sifatnya alam ya Pak Ena. Di antaranya apakah pariwisata pantai itu termasuk kategori yang aman ya? Terus yang kedua,
aktivitas apa yang bisa dilakukan di pantai di Gunung Kidul selama pandemi ini? Kira-kira aktivitas apa yang bisa dilakukan di pariwisata pantai di Gunung Kidul? Terus yang selanjutnya, daya tarik wisata di pantai Gunung Kidul itu ada berapa jenisnya? Jenisnya apa saja, Pak? Attraction dan sebagainya. Terus bentuk-bentuk kualitas pelayanan yang dilakukan di pariwisata Gunung Kidul itu jenisnya apa saja? Maaf ya Pak ya, pertanyaannya banyak ya. Pak, boleh ya Bu, ya silakan. Ya. Terus di pariwisata pantai di Gunung Kidul itu bentuk-bentuk wisata kreatifnya bentuknya seperti apa Pak? Yang mengalami perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 ini, wisata kreatifnya itu perkembangannya seperti apa? Sebenarnya ada berapa sih jumlah pantai yang ada di Gunung Kidul? Ya. Terus pertanyaan yang terakhir, itu bisa tidak saya mendapatkan data tentang jumlah wisata yang berkunjung ke pantai Gunung Kidul, Bapak? Kira-kira kalau saya ingin mendapatkan data jumlah wisatawan yang berkunjung di pantai Gunung Kidul itu, kira-kira bisa saya peroleh dari mana? Terima kasih Bu Lisna. Mas Danto bisa langsung ditanggapi ya? Ini salam kenal Bu. Ya, pantai, apakah pantai aman? Nah, kalau dari beberapa yang pernah saya baca, lebih aman berwisata di lingkungan atau di alam terbuka, benar. Maka Taman Nasional ini dinas Kementerian LHK itu juga membuka Taman Nasional untuk mulai berwisata, karena penyebaran virus itu kan melalui droplet ya, melalui jarak, melalui droplet. Maka ketika kita di alam terbuka itu insya Allah lebih aman daripada misalnya di bioskop, kemudian di area-area tempat-tempat tertutup. Insya Allah seperti itu. Nanti Mas Dias bisa nambahkan. Kemudian bentuk rekreasi di pantai apa aja? Banyak Bu. Pantai Gunung Kidul itu ada 103 Bu, bukan 38. 103 pantai yang sudah diberi nama. Ya, tapi yang belum bernama saya pikir masih banyak. Ketika Ibu main di Gunung Kidul nanti ketemu pantai yang belum ada namanya, diberi nama aja Pantai Lisna, seperti itu juga bisa. Nah, kemudian bisa apa saja di pantai. Nah, masing-masing macam-macam Bu. Ada pantai yang memang khusus untuk snorkeling, bisa. Termasuk bisa surfing di pantai di Ombo, Pantai Selili itu bisa untuk surfing. Ada pantai yang aman untuk keluarga anak-anak karena ombaknya tidak terlalu besar. Karena di situ ada pulaunya, namanya Pantai Drini. Kemudian ada pantai yang untuk kuliner, karena di sana ada nelayan, ada TPI, ada namanya Pantai Ngerenean, ada namanya Pantai Ngandung, banyak sekali. Kemudian informasi nanti bisa Bu menghubungi saya, kami punya data statistik di dinas, jumlah kunjungan dan lain-lain. Tahun kemarin kita 3,5 juta kunjung, gitu. Kemudian pendapatan asli daerah dari retribusi ada 25 miliar tahun kemarin, tahun 2019. Kemudian juga ekonomi kreatif, ya sekarang sedang musim wisata selfie sebelum pandemi ya. Jadi ketika orang berwisata tuh yang pertama selfie, share, eksis. Maka teman-teman di pantai itu banyak yang membuat spot-spot ya, spot-spot wisata, spot-spot foto yang menarik. Itu adalah bentuk dari wisata ekonomi kreatif khususnya di destinasi wisata. Mungkin itu Bu, ada yang terlewat? Oke, sebelum ke Mas Dias, ini ada pertanyaan mungkin yang juga relevan dengan pertanyaan Ibu dari Mas Damantoro. Pertanyaannya adalah apakah losmen atau guest house di Gunung Kidul sudah dibuka belum? Ya, sudah dibuka. Jadi destinasi yang kita buka itu mengikuti. Jadi guest house atau homestay atau hotel yang di sekitar juga sudah dibuka. Baik, iya. Terima kasih. Mas Dias ya. Sekarang kita ke Mas Dias. Mas Dias ini adalah kompasianer dan juga penulis buku pariwisata dan barusan 2 minggu yang lalu melakukan perjalanan ke beberapa wilayah di Jawa. Mas Dias bisa sharing ketika Anda di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini saya agak tersanjung ini ada bos-bos saya pada hadir juga di sini. Pak Taufik, Pak Budi, Mas Yogi, Bu Lucy, Mas Bubi,
dan teman-teman kantor semua yang ikut mendampingi di sini. Kebetulan saya ini termasuk bukan nekat juga sih ya. Kemarin itu karena sudah situasi normal gitu kan, saya mau coba untuk bersilaturahmi sebenarnya, bersilaturahmi ke rumah kakak saya di Solo dan juga di Jogja adik saya, sehingga saya mau coba kira-kira sudah seperti apa sih kondisinya gitu. Setelah kita 3 bulan lockdown, tentunya kan orang juga bosen ya 3 bulan di rumah terus-menerus, terus bete, gimana anak-anak juga sepertinya sudah jenuh gitu kan. Nah saya juga beranikan diri, ini juga sebenarnya masuk nekat sih, artinya saya juga was-was juga kalau nanti misalnya ketularan atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah sudah 2 minggu aman gitu ya. Tidak ada apa-apa. Oke, baik. Saya lanjutkan saja. Seperti tadi katakan Mas Damto dari Dinas Pariwisata bahwa mungkin untuk tahap awal untuk wisata gitu ya. Sebaiknya memang tempat terbuka sih, jangan tempat tertutup, tempat terbuka apakah pantai atau gunung. Dan tentunya hindari keramaian. Itu yang saya lakukan juga. Saya berusaha menghindari keramaian, kalaupun misalnya cari makanlah di tempat yang kira-kira sepi gitu, restorannya tidak terlalu ramai, sepi. Sekaligus juga kita menggerakkan ekonomi lokal gitu. Artinya tempat-tempat yang kurang dikunjungi orang itu kita kunjungi. Kemudian memang sebaiknya kalau untuk tahap awal kita mau wisata itu bawa mobil sendiri sih. Sebaiknya gitu ya, tidak menggunakan kendaraan umum dulu karena kalau kita menggunakan kendaraan umum resikonya tinggi gitu kan, resiko penularan tinggi. Sehingga sebaiknya bawa kendaraan sendiri. Kemudian juga untuk mengunjungi tempat wisata itu sebaiknya pagi atau malam malah menurut saya ya. Kalau terlalu siang itu kan rame ya. Lebih baik pagi-pagi kayak ke Jogja, saya keliling Malioboro itu pagi sama malam hari. Kalau pagi masih terlalu sepi, cuman malam itu yang rame kalau saya lihat. Orang sudah pada nongkrong, pada santai juga sih, takut juga kalau turun berkumpul dengan keramaian gitu. Kemudian ini juga jaga kesehatan, artinya selama perjalanan kita jangan maksakan diri. Kalau memang capek, lebih baik istirahat. Karena terus terang kan setiap kita masuki suatu tempat itu nanti akan diperiksa suhu ya. Kalau suhu kita terlalu tinggi nanti nggak boleh masuk, jadi persoalan. Jadi sebaiknya santai. Kita menikmati perjalanan, menikmati suasana sekitar tempat kita jalan ini dengan santai gitu, jangan terburu-buru, jangan ngebut, jangan memaksakan diri, supaya kita tetap fit, tetap sehat. Dan alhamdulillah kalau saya perhatikan hotel-hotel sudah mulai buka, jadi teman-teman yang mau wisata sudah silakan saja dan sudah mulai menerapkan protokol kesehatan juga. Artinya mereka juga sudah cek suhu juga, sudah menanyakan kondisi kita juga, dari mana asalnya, dan kita juga dicatat nama kita gitu ya saat masuk hotel. Dan juga untuk makan juga sekarang disajikan, sebagian hotel sudah tidak ada prasmanan, tapi disajikan gitu. Mungkin seperti itu ya, tapi saya juga mungkin ada sedikit ini kepada Pak Danto ini. Mungkin ke depan bisa nggak Gunung Kidul itu menerapkan sistem online gitu untuk kunjungan wisata gitu ya. Jadi tidak offline seperti sekarang, misalnya apakah membuat semacam kartu wisata gitu. Kartu seperti kalau di Turki itu kan ada museum card gitu ya. Kenapa nggak gunakan Gunung Kidul Card atau Pantai Card gitu, sehingga orang daftar dulu online baru masuk, supaya terkontrol juga gitu. Ini sebagai masukan saja gitu Mas Danto. Nanti ya. Mungkin saya kira demikian ya, saya mungkin nggak terlalu panjang, kita diskusi saja lah gimana wisata di era pandemi ini. Saya bisa berbagi pengalaman Mas Soni, makasih. Ya, siap Pak Dias, terima kasih. Pak Damto ingin menambahkan dari komentar Pak Dias bahwa ada saran supaya dibuat online. Dan ini nanti ada kaitan dengan pertanyaan di chat box-nya ya. Silakan Pak Damto. Ya, benar, terima kasih. Inilah wisatawan yang smart traveler seperti Pak Dias ini sebenarnya yang sekarang dibutuhkan ya. Jadi benar-benar wisatawan yang bijak, yang ngerti teknik berwisata baru terhadap pandemi ini, menghindari kerumunan, memilih waktu-waktu yang tenggang untuk berwisata, kemudian juga bawa alat-alat ibadah, alat makan sendiri kalau bisa. Ya, betul. Ya, saya lupa tadi ngomong betul itu. Nah, untuk online sedang kita rintis, Mas Oni. Jadi di Spardi IY itu sudah membuat aplikasi Visiting Jogja. Bisa diunduh ya di App Store. Visiting Jogja itu sudah bisa aplikasi atau reservasi destinasi wisata ke sana. Misalnya mau ke Pantai Baron, di situ sudah ada Pantai Baron, reservasi berapa orang, bayarnya berapa,
namanya siapa ada, tapi memang untuk pembayarannya masih manual. Jadi masih kita bayar di TPR. Nah, ke depan nanti semoga nanti bisa ada pembayaran online juga lewat aplikasi. Tapi ini sudah kita rintis. Monggo nanti bisa dipromosikan ini aplikasi Visiting Jogja. Baik. Itu Mas. Yeah. Terima kasih Mas Damto. Nah, kita buka pertanyaan lagi. Mas Nanang, silakan. Ya. Assalamualaikum semua. Selamat sore. Salam, Mas Nanang. Saya Nanang Dianto dari Ponorogo. Seminggu yang lalu saya masih sempat ke Gunung Kidul. Saya menelusuri gua dan pantai-pantai. Tapi secara diam-diam. Karena saya biasa kalau ke tempat wisata, saat orang pergi saya pulang, saat orang pulang saya akan pergi. Karena saya penikmat foto, suka motret, hal-hal yang demikian yang bisa saya dapatkan gambar yang bagus. Banyak gambar-gambar saya di Gunung Kidul belum sempat upload dan belum sempat dibuka. Kemarin saya ke daerah gua yang itu di tempat baru. Bagaimana saya bisa masuk? Saya biasanya melobi pada orang-orang penduduk sekitar, Pak saya ingin masuk, saya dari Ponorogo begini, mengatakan begini, saya diberi alasan. Saya cuma 1 sama 2 orang biasanya, kalau nggak itu sama keluarga ke sana. Jadi ini tips saya untuk wisata dalam situasi begini, alat makan bawa sendiri, tapi tetap di warung. Kita bawa piring sendiri, bawa sendok sendiri, kita diam-diam bilang apa adanya pada ibu-ibu yang dijualan di sana, dia mau mengerti juga. Baik. Di tempat wisata di pantai, saya juga gitu. Saya biasanya datang sana sekitar jam 5 sore, saat orang-orang mau pulang, saya baru datang untuk mendapatkan foto-foto. Kalau enggak gitu, saya sekitar jam 3 malam itu saya sudah stay di dekat situ. Saya bawa mobil sama teman-teman gitu. Baik. Dan ini semua persiapannya harus matang ya Mas, dari harus malam. Ya, jadi alat makan karena dan sebagainya ya. Paling enak itu dengan saya apresiasi luar biasa pada Pemda Gunung Kidul dan Dinas Pariwisata, apa-apa yang saya perlukan informasi sudah tersedia di web dan orang-orang di sana juga welcome. Biarpun saya Muslim, kemarin saya punya saudara di Kompasioner juga, dia Romo di daerah Gunung Kidul sana, saya malah tidur di rumahnya Romo, di rumah ibunya Romo, saya luar biasa diapresiasi. Ya, bagus. Jadi Gunung Kidul menurut pengalamannya Mas Nanang cukup apresiatif dengan tamu, informasi sudah tersedia, tinggal kita yang mengaksesnya sendiri dan protokol kesehatan tentunya disiapkan sendiri-sendiri. Baik, saya lanjut ke pertanyaan. Ada pertanyaan ini dari Mas Taufik Khairuddin. Silahkan Mas Taufik. Yang pertama dari apa yang disampaikan tadi, memang saya mendengar ada beberapa protokol COVID yang disampaikan ya, itu saya kira memang normatifnya ya, misalnya menjaga jarak dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tambahkan adalah pertama mengenai dalam hal pariwisata terkait dengan penanganan COVID, tentunya ada political will dari pemerintah. Yang penting lagi adalah bahwa tentunya harus ada pembenahan di internal zona ya, lokasi. Bagaimana supaya di lokasi wisata itu kita bisa mempublikasikan bahwa wisata di Gunung Kidul adalah merupakan zona hijau. Ya. Dan ini tentunya perlu disosialisasikan atau dipublikasikan bahwa lokasi di Gunung Kidul itu aman, sehingga pengunjung yang akan hadir tidak merasa takut ya. Nah, kemudian hal-hal lain ya yang perlu disampaikan atau dipublikasikan mengenai keamanan, keindahan dan keramahannya. Ini di masa COVID itu tadi disampaikan Pak Dias ya, bahwa membawa makan sendiri dan membawa peralatan makan sendiri dan lain sebagainya. Nah, tentunya tidak semua orang akan membawa peralatan sendiri karena mungkin repot dan mungkin tidak mengerti. Dalam hal ini tentunya warung-warung atau restoran yang ada di sekitar tempat wisata itu harus menciptakan sebuah warung anti COVID barangkali, di mana
di warung tersebut diperlihatkan bagaimana kebersihannya, terutama ada alat pemanas peralatan. Alat pemanas peralatan sehingga pengunjung tahu bahwa warung itu benar-benar sehat. Bahkan bisa dicanangkan, ditulisi di situ, warung anti COVID misalnya. Di samping alat-alat pemanas juga tempat duduknya perlu diberi akrilik, Pak. Pembatas akrilik sehingga antara keluarga yang satu atau kelompok yang satu dengan yang lain tentunya ada pembatas, terlihat ada pembatas sehingga yang mau datang ke situ, makan di situ, misalnya saya berwisata, itu merasa aman dan nyaman. Baik. Ini di masa pandemi itu mestinya ada hal-hal yang gitu. Nah kemudian kalau secara umum juga kita harus mencanangkan mengenai bahwa di Gunung Kidul itu ada namanya wisata mandiri ala COVID. Ya. Jadi wisata mandiri ala COVID itu adalah bagaimana menjaga, seperti tadi Pak Dia sampaikan, di situ tidak harus membawa mobil sendiri. Kalau orang yang nggak punya mobil bagaimana itu? Pertanyaannya kan begitu. Ya, ini terakhir Pak, terakhir saran saya ada transportasi antar moda dan antar wisata. Terus kemudian dari kegiatan ini saya harapkan nanti ada seminar khusus, dilanjutkan dengan seminar khusus yang akan menghasil beberapa poin yang untuk perbaikan dan kemajuan Gunung Kidul khususnya mengenai wisata. Demikian Baik. Pak, terima kasih. Terima kasih sekali Pak Taufik Khairuddin. Mas Damto ingin menambahkan atau menanggapi? Oke, sedikit aja. Matur nuwun Pak, masukannya luar biasa. Saya catat Pak, terkait dengan apa yang political will dan apa-apa yang dilakukan oleh OPD. Jadi memang benar, kami ada gugus tugas Pak, tidak hanya Dinas Pariwisata, tapi sekarang itu panglimanya adalah Dinas Kesehatan Pak. Panglimanya Dinas Kesehatan, kemudian pariwisata, perhubungan, tim SAR itu semua standby di lokasi destinasi wisata. Minimal on call. Jadi setiap destinasi itu sudah punya daftar nomor telepon yang bisa dihubungi apabila ada kegawat daruratan. Kemudian di masa COVID ini kami tekankan kepada pelaku wisata pada saat sosialisasi dan simulasi ini malah menjadi menjadi keunggulan. Saya tekankan mereka untuk berlomba-lomba mengedepankan protokol ini. Ketika wisatawan masuk, kemudian dicek suhu badannya, mereka sudah merasa aman. Wah, ini protokol jalan. Ketika di setiap tempat ada tempat cuci tangan, itu juga mereka sudah merasa aman. Kemudian ketika ada baliho, spanduk, rambu-rambu, kemudian pengumuman untuk selalu taat pada protokol, itu juga wisatawan merasa dia itu melihat, oh ini siap, objek ini siap untuk dikunjungi dan mereka akan berkunjung lagi dan mereka akan bercerita kepada teman-temannya atau keluarganya. Maka dari itu kami pada saat sosialisasi malah ini jadikan ajang untuk berlomba-lomba masyarakat pengelola untuk bisa menyiapkan protokol COVID ini bisa disiapkan sebaik-baiknya. Itu Mas Oni. Terima kasih Mas Damto. Dan ini ada pertanyaan dari Kompasianer yang tinggal di Jerman. Mbak Gana, silahkan. Ya. Selamat sore Indonesia, selamat pagi Jerman. Ini masih pagi Pak. Oh masih pagi Mbak. Nah, Mas Oni, terima kasih yang sudah SGPP-nya udah kasih Zoom meeting-nya, kemudian Pak Purnomo yang dari Dinas Pariwisata. Waktunya tinggal sedikit ya. Saya hanya ingin menambahkan saja, karena saya tinggal di Jerman, jadi kacamata saya seperti orang asing yang di Jerman, begitu ya. Saya sering mengadakan pameran Indonesia, ini tentang tempat-tempat wisata di Indonesia, selama sebulan di Museum Jerman. Nah, mereka selalu bilang, kita kan dari Jerman ke Indonesia kan lama Pak, sekitar 16 jam itu hanya di pesawatnya saja. Belum nanti transitnya dan ini di total 24 jam. Kalau saya ke Indonesia, ini cocok nggak? Maksudnya udah keluar duit banyak, energi lama, terus nanti di sana bagaimana? Yang pertama, karena seperti yang saya bilang tadi bahwa promosinya kurang. Kalau kita ke Jogja, kita paling ke Keraton atau ke Malioboro misalnya. Ini padahal banyak banget wisata di Gunung Kidul yang orang bilang wah ini tandus, ini gersang, ini padahal indahnya nggak karuan. Ada wisata alam, ada budaya, ada pantai, pokoknya semua lengkap aja. Hanya saja promosinya kurang begitu wow begitu ya Pak ya, masih kurang banyak di Jerman. Kemudian yang kedua safety-nya.
orang Jerman tuh kalau urusan keamanan, ini kalau di sana saya aman nggak gitu ya. Kemudian untuk kebersihan, satu toilet, ini yang paling disoroti itu toiletnya dari tempat wisata bagus nggak? Maksudnya bersih nggak begitu ya? Kemudian untuk tempat makannya, apakah ini bersih atau tidak seperti itu. Kemudian keamanan, kan banyak maling, misalnya ada copet, kemudian ada apalah begitu ya. Jadi kalau di kita itu memang di Jerman memang beda ya. Kalau ada orang kecelakaan misalnya di tempat wisata, nggak usah nunggu 1 jam, sudah 5 menit, nggak hanya ambulan, itu helikopter langsung datang, Pak. Nah, untuk seperti itu orang Jerman mikirnya, saya ke Jogja, ke Gunung Kidul, nanti saya aman nggak di sana? Bisa pulang nggak nanti kalau misalnya ada, misalnya dari gua jatuh, dari berenang misalnya di pantai, ke gulung ombak, kayak gitu. Jadi ada pemikiran, saya nanti dari sana bisa balik lagi nggak ke Jerman, begitu ya Pak ya. Jadi hanya itu saja tambahan saya dari kacamata teman-teman yang ada di sini, setelah mereka memberikan respon dari pameran tempat wisata di Indonesia yang sudah kami sebarkan di terima kasih. Terima kasih Mbak Gana. Mas Damto ingin menanggapi saran atau komen dari Mbak Gana? Ya, terima kasih Mbak. Memang seperti itu Mbak, benar orang-orang dari luar memang dia lebih concern terutama terhadap keamanan. Jadi kami ada destinasi Mbak yang pengunjungnya itu 80% itu orang luar, namanya Gua Jomblang. Gua Jomblang itu gua bawah tanah yang di sana ada keunikannya yaitu cahaya dari surga ya. Ketika kita turun itu siang hari maka akan ada cahaya dari atas yang itu wisatawannya dari luar. Memang mereka concern dan biayanya pun juga lebih tinggi. Nah ini yang kita memang jadi PR ya ketika kegawat daruratan ini yang kita masih harus telepon puskesmas, masih harus telepon dokter itu masih. Makasih Mbak. Saya buka ke Mbak Tamita. Silakan Mbak Tamita. Ya, halo Pak Damto. Apakah ada agenda tahunan terkait budaya di Gunung Kidul yang bisa berkolaborasi dengan komunitas traveling atau komunitas lokal Jogja? Komunitas Jogja seperti di Desa Adat Cipta Gelar Sukabumi Selatan yang menggelar festival panen Saranteun. Jadi ada Mas Mbak. Kita ada namanya Gunung Kidul Tourism Festival, tiap tahun diadakan. Itu tahun ini kita itu sebenarnya mengundang juga dari Dinas Pariwisata Ciamis untuk bisa perform di situ. Tapi berhubung kena COVID, maka itu tidak jadi. Kemudian festival budaya itu tiap tahun pasti ada, karena di Jogja itu istimewa, ada dana keistimewaan, yang itu concern untuk festival-festival budaya itu ada, tiap tahun pasti ada. Ya, tapi memang saya tidak begitu hafal ya kalau untuk yang budaya yang bisa diikuti atau mengundang dari komunitas budaya yang lain saya tidak hafal, tapi itu ada tiap tahun di Gunung Kidul. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Yogi Hendrasworo. Silakan Mas Yogi di unmute. Yang pertama, bagaimana kesiapan lokasi wisata terkait protokol COVID? Apakah ada screening cek suhu? Apakah ada screening kalau orang kelihatan sakit akan ditolak masuk? Apakah ada semacam unit kesehatan darurat? Tadi Mbak Jana juga menanyakan bahwa kalau kita udah sakit di Jerman, udah ada helikopter juga akan datang gitu. Nah itu yang ditanyain oleh Mas Yogi. Yang keempat adalah, apakah ada pencatatan data pengunjung secara lebih detail untuk tracking dan sebagainya? Apakah ada security atau petugas yang berjaga apabila ada yang melanggar protokol COVID? Itu Mas Damto. Tadi sudah saya sampaikan semua ya, itu yang untuk di paparannya ada screening suhu, ada. Tiap masuk TPR ada tembak suhu. Kalau yang sakit kita istirahatkan dulu, kemudian cek lagi. Kalau misalnya masih tinggi, nggak boleh masuk lokasi. Kemudian juga ada ya, kalau di Panten Baron itu ada puskesmas di kawasan. Nah, nanti bisa dirujuk ke sana. Yang kedua ada tim SAR. Di setiap pantai itu ada tim SAR yang standby. Jadi untuk menangani kegawat daruratan. Kemudian ada pendataan. Di setiap pintu masuk TPR itu selain dicek suhu ada pendataan wisatawan. Nomor KTP sama nomor HP. Kemudian petugas yang keliling ini kita selama ini memang dari kelompok ya, kelompok Pok Darwis itu kami sarankan, kami himbau, dan itu masuk ke
menghimbau pengunjung untuk selalu taat pada protokol, pakai masker, kemudian cuci tangan, itu dari pengunjung. Dan dites di pos retribusi, kalau ada pengunjung yang tidak pakai masker, maka harus pakai masker. Kita sediakan masker untuk dibeli di beberapa titik. Gitu. Baik, terima kasih Mas Dono. Semoga Mas Yogi jawaban Mas Damto menjawab pertanyaan Anda. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Mas First Son Joseph, atau kalau nggak ada, saya bacakan pertanyaannya. Bagaimana persiapan peluang wisata ke Gunung Kidul saat ini, Mas? Peluang wisatanya bagaimana, Mas? Ya, peluang wisatanya. Destinasi. Jadi dia mungkin pingin ini, Mas, pingin doing business, Mas, di Gunung Kidul, Mas. Oh, ya. Sekarang destinasi sudah buka. Ya. Kemudian sebenarnya banyak ya, sudah banyak. Kalau saya bisa sampaikan, banyak pengusaha atau investor itu sudah membeli tanah di beberapa tempat, khususnya di pantai ya, di pantai Gunung Kidul untuk bisa dibangun resort atau apa sudah ada. Dan beberapa memang sudah dibangun. Kemudian juga ada juga peluang untuk membangun resto itu bisa. Tapi yang kita memang saat ini yang perlu saya sampaikan, permasalahan di Gunung Kidul memang saat ini adalah akses. Yang pertama jalannya udah bagus tapi masih sempit. Beberapa jalan menuju kawasan pantai itu masih sempit. Ini yang terus kita menunggu realisasi jalur lintas selatan. Ketika dari Bantul langsung connect ke Gunung Kidul melalui jalur lintas selatan itu akan lebih lancar lagi. Apalagi dari bandara. Bandara sekarang kan pindah ke Kulon Progo. Ini menjauhkan lagi Gunung Kidul. Jadi ini tantangan bagi kami untuk bisa tetap menarik wisatawan yang datang ke Jogja. Ya, baik. Terima kasih Mas Damto. Ini ada pertanyaan dari Mbak Edrida Pulungan. Silakan Mbak Edrida. Ya. Mas Damto kedengaran? Ya, terima kasih ya Pak sudah memberikan paparan. Kalau saya sih pertanyaan sederhana, dengan adanya wisata Gunung Kidul ini kan tentu juga memberikan multiplier efek kepada beberapa masyarakat yang memiliki usaha ya, seperti penjual cenderamata, segala macam dari Gunung Kidul. Itu kan banyak tuh Mbak, Pak, destinasi wisatanya. Terus apakah para penjajah cenderamata ini sudah bisa berjualan gitu? Apakah ada tata tertib untuk mereka? Karena mereka juga terimbas atas ini. Jadi dan kedua, ada nggak lagi industri kreatif yang berkembang setelah adanya COVID ini gitu? Terima kasih. Baik, Pak. terima kasih. Ya, Mas Damto, saya mau highlight lagi pertanyaan Mbak Edrida. Yang satu adalah apakah industri kreatif masih berkembang dan apakah masih diperbolehkan berjualan? Dan bagaimana di masa saat ini dalam mendukung pariwisata di Gunung Kidul khususnya? Ya, ketika kita buka uji coba di destinasi, maka pelaku usaha jasa di sana sudah bisa beroperasi. Toilet, penjaga toilet yang punya toilet, kemudian tukang parkir, kemudian penyewa payung ya, payung tepi pantai, jasa fotografi, penjual cilok, itu banyak yang ke pantai. Kemudian juga penyewa tikar, restoran, kaki lima itu sudah mulai beroperasi, Pak. Tentu saja dengan kita bekali mereka dengan pengetahuan tentang SOP protokol kesehatan. Nah, di era ini, era pandemi ini memang kreatif ya, ekonomi kreatif itu memang awal-awal sih masker sih ya, di mana-mana ya, ketika para desainer di Gunung Kidul, kemudian juga pengusaha itu mulai memproduksi masker, tapi sekarang masker sudah banyak ya. Mungkin saya belum melihat ada inovasi kreatif baru untuk mendukung pariwisata di Gunung Kidul ini. Mungkin nanti bisa dibahas nih. Baik, terima kasih. Dari Mas Damantoro. Mas Damantoro ingin langsung bertanya? Silakan Mas Damantoro. Oke, kalau tidak saya bacakan pertanyaannya. Pak Damto, apakah Dinas Pariwisata Gunung Kidul sudah bentuk kelembagaan yang jadi jembatan antara investor dan kelompok-kelompok wisata setempat? Kelembagaan belum ya. Jadi investor masuk itu melalui yang namanya dinas investasi dan penanaman modal. Itu ada dinasnya. Jadi ketika ada investor, ada yang mau buka usaha di Gunung Kidul, mereka akan lewat ke sana. Jadi tidak langsung ke masyarakat, tapi mungkin mereka sudah pendekatan ke masyarakat dulu, misalnya mau beli tanah, membeli aset, mereka ada pendekatan ke masing-masing masyarakat, tapi nggak ada lembaganya. Nah,
nanti melewati mekanisme ke dinas pelayanan investasi, kemudian masuk ke tata ruang, dicek dulu. Ketika dia mau mendirikan cek dulu keperuntukan ruangnya seperti apa. Itu ada mekanismenya melalui dinas pelayanan. Baik, terima kasih. Jadi Mas Damto, ini kan banyak orang itu sudah ingin berwisata di Gunung Kidul. Untuk cek informasi apa update terbaru dari wisata Gunung Kidul ada di mana ya Mas Damto? Ya, bisa kami ada di Instagram ya, pariwisata_Gunung Kidul. Pariwisata_Gunung Kidul. Ya. Sama Facebook pariwisata Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nah, kemudian Pak Dias nih, kemarin sudah ke Gunung Kidul, ke Jogja. Nah ini apa Pak kesan Anda tentang secara overall ya, perjalanan Anda, mereka sudah melayani Anda dengan baik? Alhamdulillah sudah ramai Mas. Alhamdulillah. Jelas. Dan ya maaf ya kalau boleh saya bilang malah seperti dulu aja normalnya gitu. Bukan gitu, new normal menurut saya, true normal mungkin ya. Hotel sudah mulai baik, terus restoran juga. Tapi memang protokol tetap dijaga sih menurut saya ya. Hotel harus pakai gun itu loh, termogan sama pencatatan ini saya bilang. Terus makan juga mereka sudah menggunakan masker dan pakai sarung tangan gitu. Mereka juga tidak sembarang melayani gitu. Sebagian juga sudah pakai barrier itu loh, supaya pembatasan itu. Seperti itulah. Jadi insya Allah aman lah untuk jalan-jalan. Siap. Jadi ini udah pingin banget nih teman-teman tuh kalau ke Gunung Buat Kidul. teman-teman Jakarta, kalau dari waktu ke Jogja gitu ya. Iya. Iya. Ini ada usulan nih beberapa Mas Damto, ngundang blogger dong, Kompasiana, datang ke sana, nanti ditulis atau lomba blog. Mas Oni, ya kemarin kita, betul. Kemarin kita ada, setiap tahun kita adakan farm trip namanya ya. Farm trip itu tahun kemarin kita 2 kali mengundang blogger, kemudian mengundang media online, tapi masih Jogja dan Jateng. Nah, kapan-kapan Kompasiana lah kita. Ya, OTK jadi alhamdulillah. Jadi anggota OTK diajukan. Farm trip itu kita fasilitasi untuk 1 hari itu keliling Gunung Kidul. Kita perlihatkan destinasi yang akan jadi unggulan, kemudian mereka akan bantu untuk promote itu. Alhamdulillah ya, semoga COVID juga cepat berlalu juga. Ya, itu karena ini bisa terrealisasi ya. Ya, saya sampaikan Mas Oni, saya sampaikan buat teman-teman. Kemarin baru saja kita melakukan simulasi usaha jasa perjalanan. Jadi di Spardiye itu melakukan jasa perjalanan. Jadi edok-edoknya wisata bener pakai bis. Dan itu pesertanya dirapid dulu. Jadi ada rapid test buat peserta. Kemudian juga bisnya juga isi 50, cuma isi 25 setengahnya. Kemudian protokol-protokol yang lain jalan. Ini kita lakukan. Baik, terima kasih sekali Mas Damto atas penjelasannya yang komprehensif. Sebelum acara ini ditutup, saya ingin sekali lagi menyebutkan bahwa Dinas Pariwisata Gunung Kidul sudah siap dengan menyambut para wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata di Gunung Kidul. Tapi kita tetap harus tahu update informasi terbaru, hal-hal apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bisa dicek di Instagram atau di Facebook. Nah, sekali lagi atas nama Koteka, Komunitas Traveler Kompasiana, saya dan teman-teman di sini ada Mbak Gana, ada Mas Dias, ada Mas Nanang, ada Mas siapa lagi yang ada jadi pengurusnya ini, mengucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang belum menjadi anggota Kompasiana, silakan bergabung dengan Kompasiana dan bergabung juga dengan Koteka. Ikuti Instagram kami @kotekasiana. Itu ada update informasi tentang kegiatan-kegiatan kami. Acara ini akan diselenggarakan setiap minggu. Jadi minggu lalu kita kedatangan tamu Duta Besar Wening dan juga Mbak Nani dari Kompasiana yang membahas tentang bentuk pariwisata di new normal. Minggu depan sama jamnya hari Sabtu, silahkan nanti cek di sosial media Kotekasiana. Kita akan membahas, wah ini kayaknya para penulis sudah nggak sabaran nih untuk minggu depan karena ada 2 narasumber yang akan membahas tentang how to publish a traveling book. Jadi kita akan ada 2 narasumber, yang pertama adalah Pak Kasan Asari yang menulis buku perjalanan pernah singgah di negara Eropa, jadi keliling Eropa. Dan juga Mbak Gana, nanti jadi teman Koteka, Mbak Gana akan membahas wisata Jerman
dan juga buku beliau yang sudah terbit dan bestseller ya Mbak ya. Ada voucher, ternyata voucher ada 3, untuk GoPay ada 3, masing-masing 50.000. Tapi yang menarik ini adalah Mas Damto juga menyediakan voucher 5 voucher guest house ya, yang bisa digunakan ya, digunakan untuk wisata di Gunung Kidul, homestay di Desa Wisata Nglangeran ya, itu bisa digunakan dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni tahun depan. Luar biasa. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan sekali lagi tetap semangat dan tetap positif. Semoga COVID segera berlalu dan kita bisa saling lagi jalan dengan. Ya. Sampai ketemu lagi. Closing ya, Mas Oni. Ya, terima kasih kepada Mas Oni, Mas Dias dan juga teman-teman. Kemudian tadi di voucher tadi ada homestay ya, voucher homestay di Ngelanggeran itu nilainya kalau dinilai 150.000 itu untuk semalam di Ngelanggeran, tetapi akan digunakan pada mulai tahun depan. Tahun ini Ngelanggeran belum menerima untuk homestay. Untuk saya nih Pak, untuk saya nih. Ya, matur nuwun semua, matur nuwun. Ya, matur nuwun ya semuanya. Kita jumpa minggu depan lagi ya. Terima kasih. Untuk para admin nih, admin Kompasiana. Ya. Jadi pendaftar hari ini Mas ada 48, tapi yang show off di pick kita ada 33 orang Mas. Luar biasa. Jadi luar biasa. Hari ini luar biasa. Semoga ya sukses terus pokoknya dengan Gunung Kidul ya. Ya, makasih Pak. Gunung Kidul pengen banget. Terima kasih Mas Dias, makasih. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.